Materi selanjutnya pada bab dinamika gerak adalah momentum dan impuls. Sebelum kita membahas bab ini, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Kalau video ini bermanfaat dan kamu mau mendukung perkembangan channel ini, bisa kok donasi, linknya ada di deskripsi ya. Thank you semuanya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang momentum. Secara sederhana, momentum menunjukkan seberapa besar kecenderungan suatu benda untuk terus bergerak. Oke? Jadi gini, misalkan nih ya, ada sebuah benda. Ada sebuah benda ini bergerak dengan kecepatan v dan masanya m, gitu ya. Nah, secara matematis momentum itu dirumuskan sebagai massa dikalikan dengan kecepatan ya. Dengan P itu adalah momentum. Momentum satuannya nanti adalah kg, meter per second. M adalah massa, satuannya kg. Dan V adalah kecepatan, satuannya meter per second. Gitu ya, meter per second. Nah, artinya apa ini Kak? Perbandingannya apa? Bagaimana perbandingannya? Artinya, kalau dia P itu berbanding lurus dengan massa dan P itu berbanding lurus dengan kecepatan. Artinya, jika massanya semakin besar dan kecepatannya semakin besar, maka momentumnya juga akan semakin besar. Gitu ya. Selanjutnya pada momentum dan impuls, kita akan mempelajari tentang impuls. Impuls adalah perubahan momentum yang disebabkan oleh gaya yang bekerja dalam waktu tertentu. Nah, jadi nanti ini kita itu memiliki dua persamaan, memiliki dua model matematis untuk menjelaskan tentang impuls. Oke, jadi gini, impuls itu bisa artikan sebagai perubahan momentum atau sama dengan M dikalikan dengan V2 min V1. Gitu ya. Bisa juga diartikan sebagai gaya dikalikan dengan perubahan waktu atau selang waktu tertentu. Nah, nanti biasanya di soal itu bisa digabungkan. Berarti biasanya nanti gini, F kali delta T sama dengan M dikali V2 min V1. Gitu ya. Oke, nah selanjutnya, kalau misalkan impuls itu dalam bentuk grafik, misalkan nih ada gini nih, ada bentuk grafik VT, FT ya, gaya dalam satuan Newton dan T dalam satuan second. Nah, misalkan ada benda gayanya gini nih. Nah, ya grafiknya seperti ini. Maka kalau bentuknya grafik, itu kita harus mencari luas area. Jadi impuls kalau dia bentuknya grafik adalah luas area. Luas area apa, Kak? Yang berbatasan antara grafiknya dengan sumbu X-nya ya. Oke, jadi yang pertama ini ya, maka ini yang pertama luasnya yang segitiga tadi, yang kedua ini yang bawah. Oke, ini yang kedua, ini yang pertama. Nah, perhatikan, kalau dia posisinya di atas sumbu X, maka nilainya positif, sedangkan kalau di bawah maka nanti nilainya negatif. Nah, maka di sini kita tulis L1 dikurangi dengan L2 untuk kondisi gambarnya seperti ini. Bisa aja dia plus semua, bisa aja. Bisa aja juga negatif semua ya. Jadi tergantung konteks soalnya. Nah, sekarang momentum dan impuls itu sebenarnya adalah besaran vektor. Nah, kalau besaran vektor maka dia memperhatikan arah ya, memperhatikan arah. Memperhatikan arah. Nah, misalkan nih, ini ada sebuah dinding nih, ada dinding. Kamu melempar sebuah benda. Melempar benda yang masanya, anggap aja bola, masanya 1 kg, misalkan gitu. 2 kg deh. 2 kg dengan kecepatan awal, anggaplah 10 meter per second. Lalu benda ini setelah bergerak sini kan, dia akan ke sini. Lalu dia akan mantul nih. Setelah nabrak si tembok itu, nanti dia akan mantul ke sini, balik arah. Jadi nanti V2-nya misalkan dia berkurang menjadi 8 meter per second. Nah, maka nanti yang ditanya berapakah impulsnya? Berapakah impulsnya? Ingat, rumus impuls tadi apa? I, kalau dia ada perubahan kecepatan sama dengan massa dikalikan dengan V2 atau V akhir dikurang dengan V awal atau V1. Nah, posisinya lihat berlawanan arah ya. V1-nya itu ke kanan, V2-nya itu ke kiri.
Kalau dia ke kanan, anggaplah dia positif. Oke? Kalau dia ke kiri, anggaplah dia negatif, gitu ya. Maka nanti boleh kita tulis jadi gini, 2 dikali minus 8 minus 10. Maka sama dengan 2 dikali minus 18. Sama dengan minus 36, satuannya kg meter per second. Sama ya. Nah, karena dia negatif, maka kita kasih keterangan ke kiri gitu. Itu namanya memperhatikan vektor ya, memperhatikan arahnya. Oke. Nah, selanjutnya gini, Kak, rumus ini tuh gunanya untuk apa sih? Rumus I sama dengan jangan I sama dengan F delta T deh, gini dulu deh. I sama dengan F dikalikan dengan delta T. Nah, kita balik dulu, kita balik. Kita balik nanti berarti kan rumusnya jadi gini. F itu I dikalikan dengan delta T. Artinya F itu berbanding terbalik dengan delta T. Gitu ya. Artinya kalau delta T-nya itu kecil sekali, maka nanti F-nya itu akan semakin tinggi, semakin besar. Nah, kalau delta T-nya itu semakin lama atau semakin besar atau selang waktunya itu semakin besar, maka gaya yang diterima itu juga akan berkebalikan. Jadi berbanding terbalik, ini namanya berbanding terbalik. Nah, nanti penerapannya di soal bagaimana? Biasanya gini nih, misalkan orang melompat, orang jatuh dari ketinggian. Jatuh dari ketinggian, kenapa ya? Kenapa? Kenapa lututnya saat sampai tanah ya, lututnya ditekuk. Ditekuk saat sampai tanah. Sampai tanah ya, saat sampai tanah. Kenapa? Karena dia itu menginginkan delta T-nya itu sebesar mungkin. Ya, selang waktu dia berhenti, awalnya jatuh terus jadi berhenti, itu selang waktunya dibuat sebesar mungkin. Nah, agar dia besar, ya karena dia besar, maka kenapa? Maka nanti gaya yang mempengaruhi tubuh kita itu akan semakin kecil. Dampaknya apa? Mengurangi resiko cedera. Jadi misalkan kamu ini lompat dari ketinggian tertentu, lalu lututmu kamu kakukan ini, nggak kamu tekuk, tapi luruskan aja. Pasti resiko cederanya akan semakin besar. Bisa dislokasi, malah bisa juga mengalami pergeseran tulang ya, atau malah patah juga bisa. Ya karena apa? Karena kalau dia delta T-nya semakin singkat, waktu berhentimu semakin singkat, maka gaya yang mempengaruhi tubuh kamu itu akan semakin besar. Nah, itu yang memiliki efek cedera yang besar atau yang lebih tinggi, gitu ya. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang hukum kekekalan momentum. Hukum ini berbunyi, total momentum pada suatu sistem tertutup, artinya tertutup di sini adalah tidak ada gaya luar yang bekerja, maka total momentumnya sesaat sebelum dan setelah tumbukan itu selalu sama. Nah, kalau kita rumuskan secara matematis itu nanti gini, misalkan ya ada dua buah benda. Ada dua buah benda nih. Ini benda satu, ini benda dua. Misalkan dia saling mendekat, nanti kan dia akan bertabrakan. Nah, saat dia bertabrakan, benda satu dan benda dua, itu momentumnya sama. Jadi kita tulisnya gini, P1 ditambah dengan P2 sama dengan P1 aksen ditambah dengan P2 aksen. Artinya aksen di sini adalah setelah kejadian, setelah tumbukan atau tabrakan. Maka bisa kita tulis jadi seperti ini. M1V1 ditambah dengan M2V2 sama dengan M1V1 aksen ditambah M2V2 aksen. Gitu ya. M2V2 aksen. Nah, kita contohkan aja. Untuk lebih jelasnya kita contohkan aja. Contoh di sini ya. Misalkan ada dua buah benda nih. Anggaplah ini benda pertama. Benda pertama bergerak ke kanan dengan kecepatan anggap aja V1 2 meter per second. Lalu massa benda satunya itu sama dengan 2 kg. Dan ada benda dua nih dari sini nih. Benda dua bergerak mendekati benda satu. Ya, ini benda dua. V2-nya anggaplah 1 meter per second dengan massa benda duanya sama dengan 1 kg.
Nah, di sini anggaplah mereka bertabrakan di sini nih. Maka nanti ini kan benda satu dan benda dua nanti akan bertabrakan. Gitu ya, sebentar Kakak koreksi dulu. Nah, ini kan benda satunya dan benda duanya. Nah, misalkan diketahui benda dua setelah tabrakan balik lagi ke kanan dengan kecepatan V2 aksennya itu sama dengan 4 meter per second. Nah, yang ditanya adalah V1 aksennya berapa dan kemana. Konsepnya tetap pakai hukum kekekalan momentum. Jadi kita tulis M1V1 ditambah dengan M2V2 sama dengan M1V1 aksen ditambah dengan M2V2 aksen. Yang kita cari adalah V1 aksennya. M1-nya 2 dikalikan dengan 2 ditambah 1 dikalikan dengan min 1. Kenapa Kak V2-nya min 1? Karena arahnya ke kiri. Gitu. Jangan sampai salah ya, di sini sering sekali ada anak yang salah di sini nih perhitungannya. Oke, kita lanjut. Maka jadinya 2 dikalikan dengan V1 aksen ditambah 1 dikalikan dengan 4. Nah, selanjutnya, Kak, kenapa kok V1-nya kok nggak kita negatifin, Kak? Kan pasti dia ke kiri, belum tentu. Belum tentu dia nanti ke kiri ya. Jadi, menentukan arah itu di paling belakang ya, paling belakang sekali. Nah, oke kita lanjut. Jadi di sini 4 min 1 sama dengan 2V1 aksen ditambah dengan 4. Oke, kita pindah ruas, maka ini hasilnya tinggal min 1 sama dengan 2V1 aksen. Maka V1 aksennya sama dengan min 1 per 2 atau min 0,5 meter per second. Nah, karena dia tandanya negatif V1-nya, nah ini baru kita bisa menentukan arahnya. Kalau negatif berarti dia ke kiri, gitu ya. Jadi jangan sampai salah tadi di sini. Menentukan plus minus pada gerak yang berlawanan, kecepatan yang berlawanan. Jangan sampai salah, jangan sampai lupa. Itu intinya di situ. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang tumbukan. Tumbukan didefinisikan sebagai peristiwa perubahan momentum dalam waktu singkat akibat dua benda saling bertumbukan atau berinteraksi. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang tumbukan, ada baiknya kita membahas dulu tentang koefisien restitusi. Oke, ada dua definisi tentang koefisien restitusi. Penggunaannya pun nanti akan berbeda-beda. Nah, yang pertama itu adalah perbandingan kecepatan setelah tumbukan dan sebelum tumbukan. Jadi secara matematis kita tulisnya seperti ini. Nilai koefisien restitusi atau E sama dengan min V2 aksen min V1 dibagi dengan V2 min V1. Kak, kenapa kok yang atas ada negatifnya? Karena pasti akan berlawanan arah gitu ya, akan ada perubahan. Jadi nanti E-nya negatif V2 aksen min V1 aksen, min V1 aksen jangan lupa. Yang atas aksen semua, yang bawah nggak ada aksen. Yang atas setelah kejadian, yang bawah sebelum kejadian tumbukan. Tuh. Definisi yang kedua itu adalah akar dari perbandingan antara tinggi pantulan dan tinggi jatuh awal. Nah, jadi misalkan gini nih, ini ada sebuah lantai. Ada sebuah lantai, lalu kamu memantulkan sebuah benda nih, menjatuhkan sebuah benda, anggaplah ketinggian awalnya itu H0. Maka setelah memantul, tidak mungkin benda ini akan jatuh lagi ke H0 lagi. Nggak mungkin, misalkan kamu jatuhkan dari ketinggian 10 meter, pasti dia nanti pantulannya nggak mungkin 10 meter, pasti kurang. Nggak mungkin sama, apalagi lebih, pasti kurang. Nah, nanti di sini, misalkan di sini nanti berpantul sampai ke sini nih. Ini adalah pantulan ke pertamanya. Lalu nanti dia mantul lagi. Nggak mungkin pantulan keduanya sama dengan pantulan pertama. Pasti akan makin rendah. Misalkan gini, H2 dan seterusnya sampai dia akan berhenti di permukaan tanah. Nah, nilainya itu bisa kita cari dari HE sama dengan akar dari H1 per H0. Bisa juga kamu cari dengan akar dari H2 per H1 dan seterusnya. Berarti secara urutan ya atau deret itu bisa kita tulis gini. H n plus 1 per H pang n gitu ya. H ke n plus 1 dibagi dengan H ke n. Jadi kalau misalkan
H ke 99 dibagi dengan H ke 98 dan seterusnya. Gitu ya. Oke, setelah kita membahas tentang koefisien restitusi, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis tumbukan. Jenis tumbukan nanti ini kita ada 3 yang perlu kalian pelajari. Nah, pertama kita buat dalam bentuk tabel aja ya. Jenis tumbukannya yang pertama ini tumbukan, lalu koefisien restitusinya, koefisien restitusi atau E-nya, lalu di sini nanti momentumnya dan energinya. Gitu ya. Nah, yang pertama itu ada lenting sempurna. Lenting sempurna. Oke, artinya lenting itu apa sih, Kak? Lenting itu seperti mental dengan sempurna. Kalau dia lenting sempurna, maka koefisien restitusinya itu nilainya 1. Ya, walaupun di soal nggak diketahui E-nya sama dengan 1, kalau tapi sudah disebutkan bahwa kedua benda bertabrakan lenting sempurna, maka langsung tulis nilai E-nya sama dengan 1. Nah, karena dia lenting sempurna, di sini momentumnya itu kekal, ya. HKM-nya berlaku ya. Momentumnya kekal dan energinya itu juga kekal. Artinya, momentum dan energinya itu tidak ada yang hilang selama kejadian. Sebelum dan setelah kejadian, momentum dan energi total dari kedua benda yang bertabrakan itu sama. Oke, yang kedua itu lenting sebagian. Lenting sebagian. Nah, kalau dia lenting sebagian, nilai koefisien restitusinya itu antara 0 sampai 1. Ya, jadi antara 0 sampai 1. Jadi 0, 0, nggak mungkin juga negatif. Jadi pasti 0, 0. Nah, kalau dia saat lenting sebagian, artinya momentumnya tetap kekal. Sebelum dan setelah kejadian, momentum totalnya itu kekal. Tetapi energinya itu tidak kekal. Tidak kekal. Kalau dia tidak kekal, artinya ada energi yang hilang. Ada yang hilang. Nah, hilangnya sebenarnya ini bukan beneran hilang lenyap ya, tapi sebenarnya ini itu berubah menjadi bentuk energi lain. Misalkan menjadi panas, karena dia bertabrakan, karena ada gesekan, maka dia akan menjadi panas. Gitu ya. Contohnya seperti itu. Nah, lanjut. Yang terakhir itu tidak lenting, sorry. Tidak lenting. Nah, tidak lenting ini koefisien restitusinya itu 0, maka nanti kekekalan momentumnya itu dia tetap kekal, tetap sama ya, sebelum dan setelah kejadian momentum totalnya sama, tetapi energinya juga tidak kekal. Ada yang hilang ya, ada yang hilang. Nah, khusus untuk tidak lenting, ini Kakak jelaskan lebih detail dulu ya. Jadi misalkan nih ada dua benda nih. Benda satu, lalu ini bergerak ke kanan, misalkan di sini benda dua bergerak ke kiri. Oke, misalkan dia ketemunya di titik ini. Nah, Kakak lanjutkan, Kakak gambar di sini. Setelah itu, ternyata benda satu dan benda dua itu saling menempel nih. Ini benda satu dan benda dua saling menempel, misalkan gerakannya ke kanan. Ini adalah V1, ini adalah V2, ini adalah V1 aksen dan V2 aksen. Sama dengan kita anggap V aksen, gitu ya. Kenapa kok V1 aksen sama V2 aksennya itu sama? Karena kan benda ini menempel, artinya setelah tabrakan dia itu bergerak bersama, bergerak bareng atau bergerak sama-sama. Gitu ya. Nah, maka nanti menurut hukum kekekalan momentum kan rumus awalnya tadi kan gini. M1V1 ditambah dengan M2V2 sama dengan M1V1 aksen ditambah dengan M2V2 aksen. Untuk dia kondisi tidak lenting, maka kan V1 aksennya sama dengan V2 aksennya sama-sama sama-sama V aksen, sorry bukan V1, sama-sama V aksen. Maka boleh kita tulis jadi M1V1 ditambah dengan M2V2 sama dengan M1 ditambah dengan M2 dikalikan dengan V aksen. Gitu ya, jadi kondisinya seperti itu. Ingat-ingat, lenting sempurna E-nya 1, lenting sebagian E-nya itu antara 0 sampai 1, dan kalau tidak lenting itu E-nya 0,
kondisi bendanya, kedua bendanya setelah tumbukan tidak lenting itu saling menempel. Kalau saling menempel, maka dia bergerak bersama, artinya kecepatan akhirnya atau kecepatan setelah tumbukan atau V1 aksen akan sama dengan V2 aksen. Kita tulis dua-duanya menjadi V aksen. Jadi nanti rumusnya jadi seperti ini, gitu ya. Ingat, pada jenis tumbukan yang kekal energinya itu hanya lenting sempurna. Ya, hanya lenting sempurna. Tapi sebenarnya lenting sempurna itu di dunia nyata tidak ada ya. Karena pasti akan ada energi yang hilang sekecil apapun, pasti ada energi yang berubah bentuk ke bentuk lainnya ya, dikonversi ke bentuk lainnya. Gitu ya. Itu yang perlu kalian pahami tentang jenis tumbukan. Setelah ini kita akan latihan soal yang sering keluar di ujian. Selamat belajar. Seorang penjaga gawang menangkap bola yang bergerak sangat cepat dengan cara menarik tangan sedikit ke belakang saat menangkap bola. Apa tujuan penjaga gawang tersebut menarik tangannya ke belakang? Pilihlah jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari satu. Kita analisis satu-satu ya. Pertama, pilihan yang pertama itu memperlama waktu kontak dengan bola. Jelas ya, karena dia menarik tangannya ke belakang, ya menarik tangan. Kalau dia menarik tangan, maka waktu kontaknya, waktu bola sampai berhenti, sampai berhenti itu lebih lama. Jadi waktu kontaknya lebih lama. Berarti benar ya. Jadi yang pertama ini benar. Yang kedua, memperkecil gaya yang dirasakan tangan. Memperkecil gaya yang dirasakan tangan. Nah, ingat, kita punya rumus gini. Rumus momentum impuls ya, F dikalikan dengan delta T sama dengan M dikali dengan V2 min V1. Lihat, perhatikan. Boleh dong ini kita ganti menjadi F sama dengan M kali V2 min V1 dibagi dengan delta T. Nah, kalau delta T-nya semakin lama atau semakin cepat, maka F-nya semakin kecil atau gayanya semakin kecil. Artinya dia berbanding terbalik. Jadi kalau deltanya semakin besar, delta T-nya semakin besar, waktunya semakin lama, gaya yang diterima oleh tangan kita itu semakin kecil. Gitu ya, artinya dia berbanding terbalik. Yang ketiga, berarti ini benar ya. Yang ketiga, memperkecil impuls yang diterima bola. Sebenarnya memperkecil impuls itu salah ya. Kenapa? Karena pada kondisi seperti ini, impulsnya itu sama. Impulsnya itu sama. Ya, kenapa? Kan rumus impuls itu kan sama dengan M dikali V2 min V1. Nah, di sini kan masanya kan ada V2-nya itu kan udah pasti nol semua. V1-nya ini kan tetap V1. Sedangkan yang berubah itu hanya delta T-nya. Delta T-nya yang berubah. Sedangkan M-nya tetap sama, V2-nya tetap nol, V1-nya tetap hasil dari soal, ya kan? Artinya apa? Impulsnya mau dilamain mau enggak itu tetap sama, gitu ya. Oke, selanjutnya berarti yang nomor 3 salah, memperbesar kecepatan bola. Jelas salah juga, ya, salah juga karena dia bolanya nggak akan semakin cepat. Kenapa? Karena kan tugas kiper ini atau secara logika ya, kiper ini kan menghentikan bola, ya, menghentikan bola. Menghentikan bola artinya kecepatannya malah berkurang, kecepatannya berkurang gitu. Oke, selanjutnya lagi, memperkecil tekanan yang diberikan oleh tangan. Oke, tadi ya, ingat rumus dari P atau tekanan itu adalah F per A. Nah, A-nya ini kan luas permukaan tangannya dengan bolanya kan sama. Bolanya sama, permukaan tangannya sama. Sedangkan dari nomor 2 ya, pilihan yang kedua, F-nya kan turun. Nah, kalau F-nya turun, maka P-nya juga turun. Kenapa? Antara P dengan F itu berbanding lurus karena sama-sama di atas ya. Jadi dia berbanding lurus. Artinya, kalau F-nya berkurang, maka P-nya juga berkurang atau mengecil. Jadi, yang kelima ini juga benar gitu ya. Jadi, ini tidak ada hitungannya, hanya konsep saja. Jadi kalian harus paham konsepnya berdasarkan rumus. Jadi kalian kalau ketemu soal konsep seperti ini, tulis rumusnya dulu. Oke.
Dua bola A dan B memiliki massa sama, bergerak saling mendekati masing-masing dengan kecepatan 4 meter per second dan 6 meter per second. Keduanya kemudian bertumbukan lenting sempurna. Ini ada beberapa pilihan jawaban. Kita diminta untuk memilih mana saja yang benar. Oke, di sini sudah ada keterangan dua clue ya. Clue yang pertama itu adalah masanya sama. Masanya sama. Oh, ini ada juga saling mendekati dan yang paling penting adalah lenting sempurna. Oke. Nah, jadi kita analisis dulu. Karena dia lenting sempurna, maka nilai E-nya sudah pasti 1. Oh, berarti yang nomor terakhir ini benar. Nah, lalu pada lenting sempurna itu berlaku HKM. HKM atau hukum kekekalan momentum. Artinya itu momentumnya kekal. Momentumnya itu kekal atau sama atau konstan. Jadi sebelum dan setelah tumbukan itu momentumnya kekal. Berarti yang kedua juga benar. Oke, lanjut. Karena dia lenting sempurna berlaku HKEM ya, HKEM atau hukum kekekalan energi mekanik. Artinya energi kinetiknya ya energinya itu akan sama ya. Jadi energi kekal. Energinya itu kekal atau tidak ada yang hilang gitu ya. Artinya yang nomor C itu benar. Lalu yang selanjutnya kedua benda bergerak bersama. Nah, ini udah jelas enggak ya? Karena dia itu lenting sempurna. Kalau dia lenting sempurna, artinya bahasa gampangnya lenting itu mental, ya, melenting mental. Nah, kalau dia mental, nggak mungkin dia bergerak bersama-sama. Nah, jadi ini salah ya. Kenapa? Karena kalau dia bergerak bersama, ini bukan lenting sempurna, tapi dia tidak lenting. Oke, dia tidak lenting. Atau setelah tumbukan itu kedua benda saling menempel dan bergerak bersama. Udah jelas salah ya. Sekarang kita cek yang nomor satu, kecepatan kedua benda tertukar. Oh, ini kita harus ngitung ya, terpaksa harus ngitung. Jadi gini, ada benda, ini benda A, bergerak dengan kecepatan 4 meter per second. Oke, lalu ada benda B, bergerak berlawanan arah, VB-nya itu 6 meter per second. Nah, tetapi karena benda B-nya ini bergerak ke kiri, kenapa Kak? Karena dia saling mendekati, berarti yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Anggaplah yang ke kiri itu negatif, gitu ya. Anggaplah yang ke kiri negatif. Nah, diketahui di soal juga massa A-nya sama dengan massa B gitu. Nah, yang pertama kita pakai rumus HKM dulu. HKM maksud Kakak. Yang MA kali VA ditambah dengan MB kali VB sama dengan MA kali VA aksen ditambah dengan MB kali VB aksen. Nah, masanya kan sama semua nih. Kita coret aja semuanya. Berarti tinggal 4 min 6 sama dengan VA aksen plus VB aksen. Oke, jadi min 2 sama dengan VA aksen plus VB aksen. Ini anggaplah persamaan pertama. Persamaan yang kedua, nanti kita pakai koefisien restitusi. Ya, koefisien restitusi itu rumusnya yang E sama dengan min V2 aksen min VB aja deh. VB aksen min VA aksen per VB min VA. Kita masukkan angkanya karena dia lenting sempurna, E-nya 1 sama dengan VA aksen min VB aksen per min 6 min 4. Maka min 10 sama dengan VA aksen min VB aksen. Ini anggaplah persamaan yang kedua. Kita udah dapat dua persamaan, tinggal di eliminasi. Jadi yang pertama VA aksen plus VB aksen sama dengan min 2. Lalu yang kedua, VA aksen min VB aksen sama dengan min 10. Kita tambah aja. Jadi kalau ditambah VB-nya habis. Lalu nanti jadi 2 VA aksen sama dengan min 12. Maka VA aksennya sama dengan min 6 meter per second. Nah, setelah ketemu VA aksen, kita bisa mencari VB aksen. VA aksen ditambah dengan VB aksen sama dengan min 2. Min 6 ditambah dengan VB aksen sama dengan min 2. Jadi VB aksen sama dengan min 2 plus 6. Maka VB aksennya sama dengan 4 meter per second. Coba lihat.
Awalnya VA aksennya itu 4 meter per second, VB aksennya minus 6 meter per second. Setelah tumbukan, VA aksennya itu 6 meter per second, min 6 meter per second, VB aksennya 4 meter per second. Artinya, kecepatan awal sebelum tumbukan dan kecepatan setelah tumbukan itu tertukar. VA-nya menjadi min 6, VB-nya VA aksennya menjadi min 6, VB aksennya menjadi 2. Jadi nomor satu benar. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah 1, 2, 3, dan 5. Perhatikan gambar tumbukan antara mobil box dan mobil sedan berikut ini. Setelah tumbukan, kedua mobil bergerak menjadi satu dalam keadaan mobil box mendorong mobil sedan. Apa sajakah kondisi terpenuhi saat proses maupun setelah tumbukan? Pilihlah benar atau salah untuk kondisi berikut. Nah, di sini dia ada disebutkan bahwa menjadi satu dalam keadaan mobil box mendorong. Kalau menjadi satu kondisinya kayak gini artinya dia menempel ya, menempel dan dia bergerak bersama. Bergerak bersama setelah tumbukan. Setelah tumbukan. Nah, kalau kondisinya seperti ini, jadi itu jenis tumbukannya adalah tidak lenting. Kalau dia tidak lenting, artinya nilai E-nya itu sama dengan 0. Koefisien restitusinya itu sama dengan 0. Nah, kalau koefisien restitusinya sama dengan 0, ini kan dia bergerak bersama ya. Kalau bergerak bersama artinya VA aksennya atau V1 dia di sini. V1 aksen itu nanti sama dengan V2 aksen karena dia bergerak bersama-sama setelah tumbukan. Maka nanti kita anggap ajalah V aksen. Kita cek satu-satu. Setelah tumbukan, kecepatan kedua mobil itu sama. Iya, pasti benar. Momentum kedua mobil sebelum dan setelah tumbukan lebih besar daripada sesudah tumbukan. Nah, kita cek gini caranya. Kalau dia lenting sempurna, pasti berlaku HKM. HKM atau momentum itu kekal. Momentum itu kekal. Nah, tetapi tetapi ada energi yang hilang, ada energi hilang, gitu ya. Nah, Kak, kapan energinya nggak hilang? Jadi energi energi kekal atau tidak hilang itu hanya ada pada lenting sempurna. Oke, pada lenting sempurna. Gitu ya. Jadi jawabannya yang nomor satu, yang nomor A benar, nomor B itu salah karena harusnya itu sama dengan atau dia tidak ada energi yang momentum yang berubah, gitu ya. Koefisien restitusi tumbukan bernilai 0. Benar, katanya tadi 0. Gitu ya, jawabannya seperti itu. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian tertentu tanpa kecepatan awal. Bola tersebut memantul kembali dengan rasio tetap terhadap ketinggian sebelumnya. Diketahui bahwa pantulan kedua mencapai 36 meter, pantulan keempat mencapai 4 meter. Berapa ketinggian awal bola dijatuhkan dan koefisien restitusi bola tersebut? Oke, kita tulis dulu ya yang diketahui gini ya. Pertama, kita gambar dulu ilustrasinya. Misalkan ini ada sebuah bidang datar atau lantai. Nah, anggaplah sebuah benda dijatuhkan tanpa kecepatan awal dengan ketinggian h0. Lalu nanti dia akan memantul ke ketinggian yang pasti di bawahnya h0. Lebih rendah dari h0, anggap aja h1. Lalu nanti selanjutnya seperti itu. Ini h2. H2-nya di soal diketahui 36 meter. Lalu setelah itu dia mantul lagi nih, lebih pendek lagi. Ini anggaplah H3. Dan H4-nya ini di sini, ini H4. Nilai H4-nya itu udah diketahui di soal 4 meter. Nah, ingat, rumus dari koefisien restitusi, jadi perbandingannya kalau soal seperti ini itu perbandingannya adalah akar dari H1 per H0 sama dengan akar dari H2 per H1 sama dengan akar dari H, H3 per H2 akar dari H4 per H3. Oke, pertama, karena yang diketahui adalah H2 dan H4, berarti kita harus mencari H2-nya dulu ya. Di sini H2 ya. Oke, kita cari H2-nya dulu dari rumus ini. Jadi yang pertama, akar dari H3 per H2 sama dengan akar dari H4 per H3. Oke, ini kita coret. H3-nya
Yang kita cari jadi H3 kuadrat. Oh ya, kita tulis dulu ini deh. H3 dibagi dengan H1-nya, oh H1, H2-nya itu 36 sama dengan H4-nya itu 4 dibagi dengan H3-nya kita cari, maka nilai H3 kuadrat sama dengan 144. Jadi H3-nya sama dengan 12 meter. Setelah itu kita udah ketemu H3 bisa mencari H1. Jadi yang kedua, akar dari H2 per H1 sama dengan akar dari H3 per H2. Oke, kita coret angkanya, akarnya maksud kakak. H2-nya 36 per H1 yang kita cari sama dengan H3-nya 12 dibagi dengan 36. Kita coret dapat 3, kita coret dapat 1. Maka nanti hasil H1-nya sama dengan 108 meter. Oke, yang terakhir yang ketiga itu nanti akar dari H1 per H0 sama dengan akar dari H2 per H3. Kita coret angkanya, H1-nya tadi kita dapat berapa, H1-nya 108 per H0 sama dengan 36 per 108. Kita coret dapat 3, kita coret dapat 1. Jadi H0-nya sama dengan 108 dikali 3. Berarti H0-nya sama dengan 324 meter. Itu adalah nilai H0-nya. Oh iya, ada satu lagi yang ditanya, koefisien restitusi. Jadi, sama dengan pakai yang paling kecil aja deh. Akar dari H4 per H3. Sama dengan akar dari 2, H4-nya tadi 4, H3-nya H3-nya tadi diketahui di soal 12 ya. Oh, udah kita dapat ya. Tadi 12 ini ya, kita tulis. Maka 4 per 12 sama dengan akar dari 1/3 atau sama dengan 1 per akar 3 kali akar 3 kali akar 3 untuk merasionalkan penyebut berarti sama dengan akar 3 dibagi dengan akar 3 gitu ya. Oh, sorry, akar 3 per 3 maksudnya. Ulangin. Jadi di sini hasilnya akar 3 per 3. Jadi karena 1 dikali akar 3 tetap akar 3 dikali akar 3 sama dengan 3. Gitu ya, jawabannya adalah H0-nya itu 324 meter dan koefisien restitusinya adalah akar 3 per 3. Gitu ya.